Pernah nggak sih kalian lagi liatin piring makanan, terus mikir, ini semua tuh sebenarnya gunanya apa ya buat badan gue? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas soal itu. Kita akan pecahin kode makanan dan mengungkap rahasia di balik apa yang kita makan setiap hari. Oke, kita mulai dari teka-teki ya. Pasti udah sering denger dong kalau alpukat itu tinggi lemak. Dan biasanya yang namanya lemak itu kan kita anggap jelek ya. Anehnya, alpukat malah sering disebut-sebut sebagai makanan super sehat. Loh, kok bisa gitu? Nah, pertanyaan ini bakal jadi benang merah yang nuntun kita sepanjang pembahasan kali ini. Biar gampang, ini dia peta perjalanan kita buat ngejawab teka-teki alpukat tadi. Kita bakal ngintip dulu cara kerja sistem pencernaan, terus kenalan sama para pemain utamanya, makronutrien dan mikronutrien. Dan terakhir, kita satuin semua kepingan puzzle-nya. Yuk, kita mulai? Jadi gini, sebelum nutrisi dari makanan bisa kepakai, makanan itu harus ngelewatin proses yang luar biasa dulu. Anggap aja tubuh kita ini kayak pabrik bahan bakar yang canggih banget, coba kita intip sedikit cara kerjanya. Bayangin deh, sistem pencernaan kita ini tuh kayak tim pembongkaran super efisien. Tugasnya yaitu ngambil makanan utuh yang kita makan, terus dihancurin jadi molekul-molekul super kecil yang bisa diserap sama tubuh. Intinya, tanpa proses ini, makanan sesehat apapun jadi nggak ada gunanya sama sekali. Oke, setelah makanan berhasil dipecah, tubuh kita bakal nyari para pekerja keras utamanya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai makronutrien. Mereka ini sumber bahan bakar sekaligus bahan bangunan utama buat tubuh kita. Nah, yang menarik di sini itu perbedaannya simpel banget. Makro itu artinya gede, jadi kita butuh dalam jumlah banyak. Kalau mikro itu artinya kecil, kita butuhnya cuma sedikit. Makronutrien itu yang ngasih kita energi buat gerak, sementara mikronutrien itu yang bantu semua proses di badan kita jalan lancar. Yuk kita kenalan satu persatu sama geng makro ini. Pertama, kenalan dulu sama sumber energi utama tubuh kita, karbohidrat. Anggap aja karbohidrat ini bensin premium buat mesin tubuh kita. Jadi, setiap kali kamu makan nasi, roti, atau bahkan buah, kamu itu lagi ngisi tangki bensin tubuh. Ada karbohidrat kompleks yang ngasih energi pelan-pelan dan tahan lama. Ada juga karbohidrat sederhana atau gula yang ngasih energi instan. Dua-duanya penting kok, tergantung kapan tubuh kita butuhnya. Selanjutnya, ada lipid atau yang biasa kita sebut lemak. Nah, disinilah kita mulai deketin jawaban dari teka-teki alpukat kita. Lemak ini sering banget dapat reputasi jelek, padahal perannya vital banget buat tubuh. Lemak itu bukan cuma buat cadangan energi loh, mereka itu ngebantu tubuh nyerap vitamin-vitamin penting kayak A, D, E, dan K. Bahkan, setiap sel di tubuh kita butuh lemak buat ngebangun dindingnya. Jadi, poin pentingnya adalah kita itu butuh lemak. Pertanyaannya sekarang, lemak yang jenis apa? Dan ini dia kuncinya. Lemak tak jenuh yang sering kita temuin di tumbuhan kayak alpukat atau kacang-kacangan itu dianggap lebih sehat buat jantung. Beda sama lemak jenuh yang banyak di produk hewani yang sebaiknya kita batasi konsumsinya. Aha, petunjuk buat teka-teki kita makin jelas kan? Lanjut ke makronutrien ketiga. Kalau karbohidrat itu energinya dan lemak itu cadangannya, nah protein ini adalah tim konstruksinya. Kalau karbohidrat itu ibarat bensin, protein itu batu bata sama semennya. Protein itu tugasnya membangun dan memperbaiki semua yang ada di tubuh kita, dari mulai otot abis olahraga sampai bikin enzim yang bikin semua reaksi kimia di tubuh kita jalan. Penting banget. Terakhir, ada makronutrien yang sering banget kita lupain, padahal kita nggak bisa hidup tanpanya, yaitu air. Betul, air itu termasuk makronutrien, karena kita butuh dalam jumlah yang sangat besar. Faktanya, sekitar 60% tubuh kita itu isinya air. Air ini berperan sebagai sistem transportasi, pendingin, sekaligus pelumas. Hampir semua proses di tubuh kita bergantung sama air. Oke, kita udah bahas para pekerja kerasnya. Sekarang, waktunya ketemu sama para manajer atau bumbu rahasia yang bikin semuanya berjalan sempurna. Inilah dia, mikronutrien. Wah, saya suka banget analogi ini. Bayangin kamu punya mesin mobil paling canggih, bensinnya penuh, tapi kalau nggak ada busi yang meletikkan api, ya mesinnya nggak bakal nyala. Nah, itulah peran mikronutrien. Kecil-kecil, tapi dampaknya luar biasa. Kelompok busi yang pertama adalah vitamin. Pasti udah nggak asing lagi kan dengernya? Coba deh pikirin vitamin C dari jeruk yang bantu sistem imun kita, atau vitamin D dari matahari yang penting buat tulang. Tiap vitamin itu punya tugas spesifik buat mastiin mesin tubuh kita jalan terus tanpa hambatan. Dan kelompok busi yang kedua, mineral.
Nah, beda sama vitamin, mineral ini sifatnya anorganik. Datangnya dari tanah dan air. Contohnya nih, kalsium buat bangun tulang yang kuat. Dan zat besi yang bantu bawa oksigen di dalam darah. Sekali lagi, jumlahnya emang butuh sedikit, tapi perannya perkasa banget. Oke, semua kepingan puzzle-nya udah kita kumpulin. Sekarang, waktunya buat nyatuin semuanya dan akhirnya memecahkan kode makanan kita. Jadi, inilah tim impian di piring kita. Karbohidrat sebagai bahan bakar utama, lemak sebagai penyimpan energi dan pembantu penyerapan vitamin, protein sebagai tim pembangun, dan air sebagai pengatur lalu lintas. Keseimbangan dari keempatnya inilah yang jadi cetak biru buat pola makan yang sehat. Jadi, kita balik lagi ke teka-teki di awal tadi, alpukat. Sekarang kita udah tahu jawabannya kan? Alpukat memang tinggi lemak, tapi lemak yang ada di dalamnya itu adalah lemak tak jenuh yang sehat, jenis lemak yang justru dibutuhkan tubuh kita biar bisa berfungsi optimal. Jadi kodenya udah kita pecahkan. Dengan pengetahuan ini, pertanyaannya sekarang bukan lagi makanan apa yang harus dihindari, tapi gimana ya caranya menyeimbangkan semua komponen hebat ini di piring saya setiap hari? Coba deh pikirkan soal itu.